saudara, dan saya ingin saudara semangat ya. Menangkap firman harus semangat. Kalau tidak, iblis akan menyempatkan diri. Akan apa saudara? Menyempatkan diri untuk membisikin kita. Tuh pendetamu salah bicaranya. Ya, harusnya tuh gini. Ya saudara, kenapa banyak anak-anak Tuhan menjadi hipokrit, menjadi munafik, dan menjadi pelawan kepada Tuhan? Karena ketika mendengar firman, tidak dengan semangat. Semangat saudara itu bagaikan api. Yesus berkata, betapa senang hatiku kalau aku melempar api dari sorga ke bumi dan bumi terbakar. Maksudnya apa? Semangat. Ya, ada semangat. Kalau saudara semangat, saudara barangkali mengerjakan pekerjaan di rumah atau di warung, di toko saudara. Saudara sudah bosan, aku kepengen usaha yang lain. Cari pengalaman yang baru. Mungkin untungnya lebih besar. Saudara, apa sebab? Karena saudara sudah tidak semangat. Coba saudara semangati, pasti niscaya ya saudara akan pulih usaha saudara. Tidak ada yang tidak bisa saudara taklukkan dengan semangat saudara. Kalau saudara semangat di dalam Roh Kudus, katakan semangat dalam Roh Kudus, hasil saya luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan segera kita akan melihat dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Saudara, yaitu dispensasi di masa derita. Ya, saudara, itu luar biasa sekali. Ya, pelajaran dispensasi di masa derita ini luar biasa loh saudara. Jangan saudara anggap semua baik-baik saja dalam hidupku. Saudara, berapa banyak ratusan tokoh negara ini mengatakan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi saya dalam iman mengatakan baik. Negaraku Republik Indonesia baik. Saudara, saya melawan semua arus besar. Dan saya mengatakan dengan iman saya bahwa negara saya baik-baik saja. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya punya iman. Karena saya punya dasarnya. Apa yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan? Ya saudara, semua negara berantakan. Saudara, kalau suatu keputusan itu salah, maka akan banyak sekali kerugian, berantai, saling berhubungan satu sama lain. Kalau dilacak, ya saudara, itu sudah susah sekali. Nah, itu sebab dalam keluarga kita juga, dalam pribadi kita yang paling kecil ini, seringkali kita membuat keputusan yang salah. Kalau kita membuat keputusan yang salah, saudara, maka apa yang terjadi pada kita? Sudah pasti kita mengatakan rugi. Tapi kalau rugi sekalipun, ya aku harus berani menghadapi dan menerima kenyataan kerugian. Karena aku yang memutuskan salah. Apakah Anda sampai di situ saja keputusannya? Saudara, sudah pasti itu sesuatu gambling, itu suatu perjudian dalam hidup saudara. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Maka ketika kita dalam keadaan yang low, dalam keadaan yang merosot, dalam keadaan yang gak ada harapan, harus mencari dispensasi Tuhan. Kalau saudara mendapat dispensasi dari Tuhan, maka Tuhan akan melindungi saudara. Amin. Saya bayangkan kalau saya itu tidak mengerti mobil. Saya itu ya hanya mengerti sedikit deh. Ya, karena sudah sekian puluh tahun punya mobil. Tetapi kalau sudah mogok, apa yang saya lakukan? Ya saudara, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali saya memanggil montir, teknisinya. Saudara. Dan kalau mobil seperti mobil saya itu tidak bisa dengan sembarang teknisi dibuka. Tidak bisa. Saudara, dilarang keras. Dia harus diderek. Dia harus digendong pergi masuk dalam bengkelnya. Karena tidak sembarang orang, teknisi atau montir bisa menyelesaikan masalah mobil tersebut. Enggak bisa. Itu harus diselesaikan oleh komputer dan oleh ahlinya. Kan repot saya, saudara. Maka apa yang saya lakukan? Seperti mobil saya yang terdahulu, saudara. Maka saya tidak usah buka kapnya. Karena buka kap itu percuma. Sudah ngotorin tangan saya, panas lagi. Jadi saya cuman seperti orang lewat juga nggak tahu apa-apa. Saya cuma tumpangkan tangan. Saya berdoa. Saya berdoa dalam roh. Dan saya berkata, Tuhan sebentar hamba akan start lagi.
Kiranya engkau menyelesaikan masalah teknis daripada mobil ini yang hamba sama sekali gak ngerti. Amin. Saudara, menurut saudara, ketika saya starter bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Belum bisa. Ya saya doa lagi pada bagian yang lain sana. Dalam nama Yesus. Tuhan engkau kirim malaikatmu yang khusus soal montir BMW. Dan tolong Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kalau saya starter lagi menurut saudara bisa apa tidak? Bisa. Kali yang kedua bisa sekarang. Ya saudara. Saya tidak mengerti apa-apa. Serahkan kepada ahlinya. Iya kalau saya dekat dengan bengkelnya. Kalau jauh gimana? Ya saudara, kan saya tidak bisa apa-apa. Ya saudara, cuma berdoa. Semua katakan cuma berdoa. Beriman. Supaya kerugian saya, kemogokan saya, segera diselesaikan Tuhan. Amin. Dispensasi di masa derita ini sungguh touching di hati saya. Ya, kenapa? Karena itu adalah rahasia kita keluar dari semua pencobaan. Kita keluar dari kesusahan, kita keluar dari ngelokro, kita keluar dari emosional, kita keluar dari marah. Saudara, itu sebab saya menyampaikan hakikat derita dalam kemiskinan-kemiskinan supaya saudara ingat sekali lagi, semua ada berapa saudara? Ya, ada 9. Ya, orang bilang kemiskinan itu uang, itu saya taruh nomor 9. Ya saudara, ada 8 yang lain yang kita tidak mengira bahwa itu kuat, itu suatu kemiskinan buat kita. Ya, coba saya akan ulangi. Saudara, miskin uang itu hal sepele. Sebab itu pasti bisa didapat. Kalau saya tidak punya penghasilan, saya di PHK, saya tidak punya modal, saya tidak punya kepintaran untuk saya mau kerja apa ya saat ini. Maka saya tetap bisa dapat uang dan bisa makan hari itu. Dan mungkin saya bisa membawa uang supaya istri saya bisa membelikan beras atau nasi buat anak-anak saya. Pasti hari itu saya pasti bisa dapat uang. Tidak mungkin di Indonesia ini orang tidak mendapat uang asal dia mau kerja. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Kecuali saudara malas. Ya saudara. Itu sebab masalah uang itu hal sepele. Sebab itu pasti bisa didapat. Setidaknya untuk menyambung hidup satu hari. Ya saudara. Saya menceritakan pada mungkin di Jogja atau di sini. Anak-anak SMA dari sekolah-sekolah unggulan di Indonesia. Itu menyuruh anak-anaknya sebelum ujian akhir untuk 4-5 hari mengembara. Ditujukan pada satu desa atau satu daerah miskin, nggak boleh bawa handphone, ya saudara tidak boleh bawa uang, gimana? Di daerah tersebut tidak mungkin ada famili mereka, ya saudara. Dan mereka dikirim 3 orang, 4 orang satu kelompok, mereka harus bisa hidup, harus bisa makan. Caranya kerja. Ketika mereka berjalan 20-25 kilometer sampai di daerah, lalu mereka akan bertanya pada orang-orang yang punya rumah di sana, "Ibu, apakah saya bisa bekerja di sini?" Loh, kamu kelihatannya anak orang baik, kamu kelihatannya anak berduit, pakaianmu, sepatumu mahal. Kenapa kamu mau cari kerja di sini? Ya, kami diutus oleh sekolah. Kamu tidak boleh bawa handphone, tidak boleh bawa uang. Kami harus kerja untuk masyarakat supaya kami dikasih makan. Cukup kasih makan saja. Coba. Wah, saya angkat jempol. Untuk sekolah yang bisa melakukan demikian. Supaya apa? Supaya anak-anak ini belajar rendah hati dari sejak mereka remaja. Jangan mereka mengunggulkan kekayaan orang tua mereka atau kepintaran otak mereka. Mereka harus merendah untuk mereka bisa dapat makan, untuk mereka bisa membantu orang lain. Dan mereka tahu kalau mereka membantu orang lain, Tuhan memberkati mereka dengan bisa makan. Itu pelajaran yang bagus sekali. Jadi unsur uang saya taruh nomor 9 yang paling akhir. Ada 8 di atasnya. Coba kita akan melihat saudara. 9 kemiskinan. Miskin yang pertama tekad. Ya, kalau kita tidak punya tekad, itu miskin tekad. 2 inisiatif. Kalau kita miskin inisiatif, ya udah nasibnya jelek.
3, miskin kasih sayang. Sekarang berkenaan dengan keluarga. Di dalam keluarga bagaimana? Apakah Anda menjadi istri yang dominan atau suami yang dominan, yang harus egois, harus dilayani nomor 1? Saudara, salah. Anda harus menyatakan kepemimpinan kasih sayang. Kalau tidak punya kasih sayang dalam keluarga, itu miskin keluarga itu, ya, di mata Tuhan. Keempat, perhatian. Ya, sudah tentu Yesus berkata, apa yang kamu ingin orang lain lakukan pada kamu, kamu harus lakukan pada dia lebih dulu. Jangan istri menuntut terus kepada suami. Ayo istri, kerjakan yang baik pada suamimu. Demikian pula sebaliknya. Orang yang hanya menuntut, saudara, adalah orang miskin. Jadi saudara memelihara orang miskin dalam rumah saudara. Ya, saudara, tidak heran terjadi pencurian, tidak heran terjadi kerugian. Kenapa? Karena ada orang miskin di sana yang mencuri dan lain sebagainya. Itu sebab keluarga harus tidak boleh miskin kasih sayang. Harus mempunyai satu kasih sayang di mana mereka bisa menunjukkan satu kekuatan dari Kristus. Karena Yesus adalah sumber kasih sayang. Beri tepuk tangan bagi dia. Yang kelima, miskin kata-kata penghiburan. Ya, saudara, apalagi kalau anak kita salah, atau suami kita salah, atau istri kita salah. Wah, sudah kata-kata omelan, caci maki sudah melimpah dalam rumah tangga. Saudara, miskin kata-kata penghiburan. Kenapa kita tidak bisa mengubahnya untuk kita menjadi kaya dengan kata-kata penghiburan? Oh, enggak apa-apa, kesalahanmu itu biasa. Aku juga bisa melakukan hal yang sama. Enggak apa-apa, Tuhan tolong kepada kita. Jangan anggap uang kita hilang sekian itu satu kerugian buat keluarga kita. Jangan. Kita berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Kalau kita berdoa dan Tuhan membuka jalan, semua beres. Ya, enggak apa-apa. Ayo kita berdoa. Itu kata-kata penghiburan. Coba. Dalam waktu beberapa menit saudara mengubah nasib yang rugi. Nasib yang gak baik dalam keluarga. Dengan kata-kata penghiburan. Saudara kaya. Jangan miskin kata-kata penghiburan. Selalu mencela orang, selalu tidak terima, selalu menyalahkan. Saudara-saudara membuat keluarga saudara miskin. Istimewa pribadi saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya hal ini. Sifat empatik. Sifat empatik itu mudah jatuh kasihan. Kalau perlu punya aku beri kepada dia. No problem. Karena aku punya sumber berkat di dalam hidupku. Saudara mempunyai sifat empatik. Yesus itu sampai mati di kayu salib. Karena dia mempunyai empati kepada dosa dan kesalahan. Kebobrokan saudara, kebobrokan saya. Empatinya besar sekali. Kalau saudara membuka Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Siapa yang salah? Kita yang salah. Tapi dia yang menanggung semuanya. Supaya oleh bilur-bilurnya teruskan, kita disembuhkan. Semua katakan empatik menghasilkan kesembuhan. Ya, coba dirubah dalam keluarga, dalam pribadi saudara, pada kantor saudara, pada pergaulan saudara, anak-anak saudara mulai diberitahu. Mereka, karena orang tuanya cukup mampu, mereka tidak mempunyai rasa empatik kepada orang lain. Saudara, jangan didiamkan, dimarahin. Jadi kalau saudara tidak memberi pelajaran pada anak saudara, maka mereka akan menjadi orang-orang tanpa empatik dan tidak ada simpati kepada orang lain. Tuhan menjauh dari hidup mereka. Mereka akan miskin. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. Yang ke-7, senyum. Coba saudara tersenyum pada samping saudara. Ya, saudara, selama ada orang saudara boleh bersenyum. Kalau tidak ada orang, tidak usah. Ya. Jadi saya mohon supaya saudara harus murah senyum. Ya, kalau saudara bisa tersenyum, saudara memberikan semangat pada orang lain. Setidaknya ada nuansa empatik terpancar dari senyuman saudara. Ya, itu penting. Saudara kaya.
Yang kedelapan, sifat memberi. Ya, saudara, sifat memberi adalah sifat Kristus. Itu sebab Tuhan ingin supaya saya dan saudara tidak menahan pemberian kepada orang selama kamu bisa memberi, kata firman. Selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik bagi orang lain, berbuatlah baik. Itu perintah. Perkara saudara punya pikiran, nanti gimana Tuhan hamba? Pasti akan berkurang tabungan hamba. Ya pasti, tapi jangan khawatir karena ini perintahku, karena ini aku yang suruh, aku yang kasih perintah. Kau lakukan, aku memberkati kamu lebih dari yang kamu kasih. Amin. Aminnya kurang banter. Jadi saudara harus tahu sifat Tuhan Yesus itu. Semuanya ada pada 8 hal ini. Saudara. Sifat Yesus tidak ada pada nomor 9. Ada pada 8 hal ini. Kalau saya dan saudara kaya dalam hal ini, maka saudara dan saya memang anak-anak kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaannya. Dan saudara tidak akan menjadi seorang ketika masih hidup di sebelah sini sorga. Katakan, masih hidup di sebelah sini sorga. Saya pasti dipelihara dahsyat. Beri tepuk tangan. Jadi kita harus mengatasi 9 kemiskinan ini. Ya, saudara mau demikian? Tuhan memberkati saudara. Nah, dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya. Ini rahasia lagi. Ya, ini rahasia Tuhan lagi. Saya harus bisa mencapai hal ini. Kata-kata 2 Korintus 10:20 ini, ya, sebab Kristus adalah ya. 1, 2. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Nah, ternyata ayat ini tidak begitu simple, tidak begitu sederhana. Oh, Tuhan berkata ya, aku berkata amin. Cukup tidak, ya. Saya perlu mengajak saudara membaca terjemahan dari Moffat, ya saudara. Dan ini terjemahannya dalam Alkitab bahasa Inggris. For in Him is the yes that affirms all the promises of God. Karena di dalam Dia, di dalam siapa saudara? Yesus, ya. Ada kata ya, yes, yang menyatakan, yang melegalkan, yang memberi kekuatan hukum pada all the promises of God, pada semua janji Allah. Jadi Tuhan itu begini saudara, ya. Kalau Dia berkata kepada saya, yes anakku, itu saya berhak menerima semua janji Allah pada saya. Cuma tinggal saya bisa ambil yang mana. Tetapi dari pihak sorga, katakan dari pihak sorga, semua janji sudah di yes, di iya oleh Tuhan Yesus. Coba, kayak begitu. Dia bukan cuma mati supaya dengan bilurnya saya dan Anda bisa disembuhkan saja. Tetapi ketika Dia berkata dari sorga, yes anakku, kamu bisa menerima semua perjanjianku sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Tuh lihat, kayak begitu. Ya. Kemudian kalimat berikutnya. Hence it is through Him that we affirm our amen. Ini hal yang kedua. Dan itu sebab melalui Yesus, melalui Dia, kita menegaskan, kita melegalkan, ya, apa? Semua perjanjian itu melalui amen kita. Jadi Dia berkata yes, kita berkata amin, sambil Tuhan memberi kepada kita apa pada saat momentum itu kita perlu apa. Kesembuhankah, keuangankah, pekerjaankah, damai sejahtera ketika berantem dalam keluarga. Nah, ketika kita berkata amin, Tuhan mau memberi. Kalimat ketiga, unsur ketiga, ini perhatikan. In worship to the glory of God. Dalam penyembahan. Jadi kita tidak hanya cuma amin saja. Jangan keliru. Itu sebab saudara dalam hati berkata, loh aku sudah mengaminkan sampai 10 kali. Tetapi kok tidak terjadi ya?
Karena saudara tidak masuk dalam penyembahan. Saudara masuk dalam penyembahan. Sebab ayat ini mengatakan, hence it is through him that we affirm our amen and worship to the glory of God. Jadi in worship, kita harus mengangkat tangan kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kita mengosongkan hati dan pikiran kita ketika kita menghadap hadiratnya. Kita menyembah dia. Nah ini in worship ini penting sekali. Unsur ini kalau tidak ada, maka semua perjanjian Allah enggak satu pun terjadi sama saya. Walaupun saya sudah amin. Saudara, itu sebab ayat ini penting sekali. Ya, James Moffat sudah menerima hikmat luar biasa dari Tuhan. Dan dia satu-satunya translator dalam bahasa Inggris dari naskah-naskah kuno yang bagus sekali. Karena kita menjadi jelas. Kalau kita membaca terjemahan Indonesia ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, kurang. In worship-nya enggak ada. Di dalam penyembahannya enggak ada. Kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Enggak pakai worship. Enggak pakai menyembah. Tidak pakai menyembah. Tidak ada pemberian janji kepada saya. Saudara menyembah, Tuhan memberi pemberian janji kepada saudara. Karena itu kuncinya. Ya, itu sebab kita akan baca terjemahnya di bawah. 1, 2. Karena di dalam dia ada ya yang mensahkan semua janji Allah. Oleh karenanya melalui dia juga kita mensahkan amin kita di dalam penyembahan bagi kemuliaan Allah. Amin. This one single important thing, it is the only way for us all together to receive in particular. It is because we are asking God with our requests in our prayer to God. And He just say, yes, my son, yes, my daughter. And how we can perform all the promises of God to be a reality. We have, after that, we have to raise our hands and we have to pray and worship Him for several minutes or maybe for half an hour. And God will give to us everything that we amen. Your finance, your healthy, your miracle, your happiness and anything that you need in your family. Saudara, to the glory of God, untuk kemuliaan Allah. Nah ini saudara, seringkali Tuhan memberi uang, memberi kerjaan, memberi untung, memberikan kesembuhan pada penyakit kita. Bukan to the glory of God, untuk kemuliaan Tuhan, but for the glory of our own self. Tetapi untuk kemuliaan kita sendiri. Untuk kesenangan kita, Tuhan gimana ya? Aduh Tuhan, saya sudah ada jadwal ini, pesawatnya sudah oke, turnya sudah oke. Kenapa sekarang sakit? Tuhan tolong sembuhkan. Saudara, dalam hati kita, kalau engkau tidak sembuhkan, hamba rugi puluhan juta Tuhan. Karena hamba tidak bisa berangkat, karena sakit. Tolong sembuhkan hamba. Kemungkinan besar Tuhan tidak kasih sembuh pada saya. Ya, saudara, karena untuk kemuliaan saya. Jadi saudara mesti tahu, orang minta itu harus rodok pinter. Harus apa saudara? Rodok pinter. Agak pintar sedikitlah. Saudara. Supaya apa? Supaya kita tahu, nah kalau kita mengerti ayatnya, kita langsung menjadi smart. Oh Tuhan, enggak deh hamba tidak mau minta. Karena ini untuk kemuliaan hamba. Kesombongan hamba. Hamba mau ketemu family, hamba mau ketemu teman-teman, reuni dan lain sebagainya. Hamba mau boasting. Tuhan, hamba batalkan permintaan hamba. Tuhan, hamba delete permintaan hamba. Tolong beri sesuai kehendak-Mu saja. Nah, ini anak Tuhan yang pinter. Integritasnya bagus. Kalau saudara minta ngotot, saya minta ngotot kepada Tuhan. Pasti not for the glory of God.
Gak mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita ngotot. Tapi kalau kita minta dengan penuh penyerahan, Tuhan berkata, anakku, kamu tidak memaksa. Kamu sungguh-sungguh pintar. Kamu intelek banget. Aku justru memberi kepada kamu. Sebab anak-anak Tuhan perhatikan ya. 2 Korintus 1 ayat 20 ini rahasia bagaimana ketika kita menderita. Tuhan memberi dispensasi kepada kita. Gak jadi menderita. Semua katakan, gak jadi menderita. Batal penderitaan. Diperpendek waktunya penderitaan saya. Amin. Saudara, sebab itu Yesaya pasal yang ke-30 ayat 19, mohon dibuka. Yesaya 30 ayat yang ke-19, para kekasih. Kita akan baca. 1, 2. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Amin. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saudara, coba. Ini satu janji. Dia yes. Saya amin. Kalau saya in worship, dalam penyembahan, to the glory of God, maka saya pasti dapat. Saudara pasti dapat. Jadi ada 2 syarat yang tertinggal yang sering kali kita tidak mengerti. Dan malam ini harus mulai mengerti. In worship. Semua katakan dalam penyembahan. Kedua adalah untuk kemuliaan Allah. Saya pasti dapat. Beri tepuk tangan bagi dia. Angkat 2 tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Sebab itu para kekasih, terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran, kuliah, segala usia. Demikian juga perjuangan kakek dan nenek yang sudah sepuh, perjuangan anak-anakku yang masih remaja dan kecil. Tuhan menyertai saudara semuanya. Korban kolektor saudara dihargai, teristimewa segala pengembalian persepuluhan saudara, sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai dengan perjanjian dari Maliaki 3 ayat 8 dan 10, dan sesuai dengan peraturan janji dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa sampai lumbung-lumbung saudara dipenuhi dengan berkat Allah dan Tuhan dipermuliakan. Di malam yang gelap ini pulang ke rumah saudara masing-masing dalam kota, ke Jogja, Temanggung, Purworejo, Muntilan, Sawangan, Candi Mulyo, kemanapun saudara berangkat, Tuhan tidak meninggalkan saudara, tapi pulang dan tiba di rumah dengan aman dan sentosa. Berkat-berkat dan sukacita, kebahagiaan dan keberanian hati diberikan Bapa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.